Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini anak-anak ada yang tidak hadir atau berhalangan masuk. Oh iya, berarti yang sekarang tidak masuk ada dua orang. Yang pertama Mas Handayani dan yang kedua Mas Ferdi. Dan tahu kabarnya dari Mas Handayani? Oh, Mas Handayani kesusahan sinyal. Terus Mas Ferdi ada acara keluarga. Baik, mari kita doakan semoga teman-teman kita dimudahkan urusannya oleh Allah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita merapikan terlebih dahulu tempat duduk kita. Silahkan dirapikan tempat duduknya apabila masih belum tertata rapi. Bukunya yang tidak dipakai bisa dimasukkan terlebih dahulu ke tas, dan bukunya yang mau dipakai bisa dikeluarkan. Oke. Baik, ketua kelas bisa menyiapkan untuk memimpin berdoa. Silakan Mas Sudarjat memimpin berdoa. Amin. Ya, semoga dengan kita berdoa kita dimudahkan oleh Allah ketika kita menerima ilmu yang diberikan oleh Bapak maupun ketika anak-anak sedang belajar. Amin. Anak-anak, pada kali ini kita akan belajar tentang suku yang ada di Indonesia. Ada yang tahu kita akan belajar suku apa? Suku, Bapak kasih clue ya. Suku yang ada di Sulawesi Utara dan di Pulau Maluku. Ada yang tahu? Di mana itu Pulau Sulawesi Utara dan Pulau Maluku? Ada suku apa di sana? Tadi malam yang belajar pasti tahu. Silakan angkat tangan yang tahu. Baik, Mas Wahyu silakan menjawab. Yang ada di Sulawesi Utara terlebih dahulu, apa itu? Pintar. Yang ada di Sulawesi Utara adalah suku Minahasa. Sedangkan suku yang ada di Maluku ada yang tahu? Oh iya, Mas Wahyu lagi ya. Silakan Mas Wahyu. Ya, suku Ambon. Jadi kita nanti akan belajar tentang bagaimana atau mengenal lebih jauh tentang suku Minahasa yang terletak di Sulawesi Utara. Nah, suku Minahasa adalah kelompok etnis yang berasal dari Semenanjung Minahasa di bagian utara Pulau Sulawesi. Nah, wilayah dari administratif tempat tersebut bermukim mayoritas orang-orang suku dari Minahasa. Nah, kabupaten yang bisa dikenal yaitu dengan Kabupaten Minahasa, yang terdiri dari Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, terus Kota Bitung, Kota Manado, dan Kota Tomohon. Itu adalah dari ragam suku Minahasa yang bermukim di sana. Nah, suku Minahasa ini suku yang terbesar di Sulawesi Utara karena memiliki mayoritas penduduk yang sangat banyak. Nah, untuk asal mula dari suku Minahasa ini didukung atau disupport oleh bangsa-bangsa dari Eropa yang dulu kalanya pernah menjajah di negara kita, yang biasanya dikenal bangsa Portugis dan bangsa Spanyol yang ikut serta membangun terciptanya suku Minahasa tersebut. Dengan ikutnya bangsa-bangsa Eropa membentuk suku Minahasa, maka itu pun mempengaruhi dengan agama yang dianut oleh penduduk asli Minahasa. Yaitu ada 3 agama yang terdapat di sana. Yaitu yang pertama, yang mayoritas adalah Kristen Protestan. Itu 75% di mayoritas penduduk yang menganut agama tersebut
di Minahasa. Yang kedua adalah agama Islam, yaitu 15%, dan yang terakhir adalah agama Kristen Katolik. Meskipun di Minahasa terdapat agama-agama, namun dalam sukunya itu masih menganut kepercayaan dengan dewa-dewa. Di Minahasa terdapat dewa yang selalu dipuja-puja, yaitu dewa yang bernama Dewa Opo. Selain mengenal kepercayaan yang ada di Minahasa, anak-anak di Minahasa itu terdapat sebuah kepercayaan di masyarakat, yaitu di mana gotong royong di sana sangat dijunjung tinggi. Di sana gotong royong itu disebut dengan yang namanya Mapalus. Nah, Mapalus ini di sana dikenal sebagai gotong royong. Biasanya Mapalus ini dilakukan atau dilaksanakan ketika seseorang atau orang lain itu membutuhkan bantuan oleh banyak orang. Nah, banyak orang itu pasti akan membantu, menolong hingga masalah yang dihadapi seseorang tersebut selesai. Contohnya kita membangun rumah. Di sana kalau membangun rumah dan ingin memindahkan rumahnya, kita bisa bergotong royong atau disebut dengan Mapalus. Nah, Mapalus sendiri ada yang lain, yaitu macamnya, yaitu Mapalus berantang, yaitu di mana seseorang di sana itu apabila memiliki berita duka atau ada kematian di keluarganya, itu para warga pun akan membantu dengan senang hati. Yang menarik lagi di sana masyarakatnya itu apabila membangun sebuah rumah itu dia akan mengikuti jalan raya. Kemanapun jalan raya itu berada, pasti di sekelilingnya itu ada rumah. Jadinya tidak menimbulkan yang namanya perpecahan pada masyarakat di sana. Masyarakat di sana akan berkumpul menjadi satu di sepanjang area jalan raya. Sedangkan di masyarakat Minahasa itu berada di sekitaran hutan, ada binatang yang sangat dihormati di kawasan suku Minahasa, yaitu adalah burung hantu. Di mana kedudukan burung hantu di suku Minahasa itu bisa disebut yang dimuliakan di sana. Binatang yang dimuliakan di sana adalah burung hantu. Nah, setelah kita mengetahui tentang macam-macam agama yang berada di Minahasa, kita juga akan belajar tentang upacara-upacara yang seringkali diperingati di kawasan suku Minahasa. Di antaranya adalah upacara Mondo Diaga. Upacara Mondo Diaga adalah upacara di mana keluarga suku Minahasa itu memperingati hari pertamanya seorang gadis mengalami haid pertamanya. Nah, di suku Minahasa juga terdapat yang namanya seni, terus alat musik tradisional yang khas di Minahasa, dan baju adat yang selalu dikenakan oleh masyarakat Minahasa. Nah, yang seni ini biasanya di sana disebut ada tarian yang khas atau yang memiliki ciri khas di sana, yaitu ada yang namanya tarian Maengkat. Itu adalah tarian khas dari suku Minahasa. Kemudian untuk alat musik di sana, alat musiknya yaitu kolintang yang dipukul, dan yang kedua yaitu ada namanya salude. Itu adalah macam alat musik khas dari suku Minahasa. Sedangkan untuk baju adat dari suku Minahasa yaitu dinamakan baju bajang. Yang khas pada baju bajang untuk laki-laki adalah dengan bawahan sarung, dilengkapi dengan dasi, serta memakai daster penutup yang berada di bawah perut, biasanya untuk sebagai ikat pinggang. Nah, selain memakai daster di bawah perut, digunakan juga yang namanya penutup kepala yang berbentuk seperti segitiga
Nah, untuk pemakaiannya biasanya digunakan pada acara-acara pernikahan maupun dalam kegiatan sehari-hari masyarakat. Nah, sedangkan yang membedakan baju bajang yang digunakan laki-laki dan yang perempuan adalah untuk yang perempuan biasanya menggunakan kebaya putih ataupun yang lainnya berwarna yapon, biasanya disebut di sana yaitu berwarna yapon, dan menggunakan perhiasan yang diselipkan di rambut menggunakan konde dan biasanya diletakkan di leher dan di telinga untuk perhiasannya. Nah, pada suku Minahasa terdapat juga yang namanya berbagai macam bahasa. Jadinya di suku Minahasa itu terdapat berbagai macam bahasa-bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Nah, yang Bapak ajarkan ada 3 contoh dari bahasa yang digunakan di Minahasa, yaitu yang pertama yaitu bahasa Bantik. Biasanya ini digunakan di masyarakat secara luas, meskipun di pelosok-pelosok daerah masih menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Yang kedua yaitu bahasa Ponosokan, dan yang ketiga yaitu bahasa Ratahan. Itu adalah macam-macam bahasa yang ada di Minahasa. Meskipun masih banyak sekali bahasa yang digunakan di Minahasa dengan menggunakan logat dan kata-kata yang biasanya digunakan di sana. Meskipun bahasa yang digunakan itu tidak jauh beda dengan yang Bapak sebutkan tadi. Gitu. Oke, kita lanjut ke suku yang selanjutnya yaitu suku Ambon. Nah, untuk suku Ambon itu dia terletak di Pulau Maluku. Nah, di Pulau Maluku terdiri dari suku Ambon. Nah, suku Ambon ini sejarahnya asal mulanya dinamakan suku Ambon itu, ada yang tahu kenapa kok dinamakan suku Ambon? Ada yang sudah membaca buku? Oh, belum ya? Oke. Kamu menjelaskan tentang asal usul dari dinamakannya Pulau Ambon. Nah, nama Ambon itu dipercayai masyarakat itu dari pengambilan nama dari berbagai pegunungan atau gunung-gunung yang ada di Pulau Maluku. Nah, di Pulau Maluku diyakini di atas gunung-gunung tersebut itu setiap paginya ada yang namanya embun. Setiap pagi dikelilingi oleh embun. Nah, embun ini kemudian lambat laun menjadi namanya disebut Ambon. Itu dari embun yang ada di gunung-gunung yang ada di Pulau Maluku. Untuk sejarahnya terbentuknya suku Ambon ini juga tidak jauh beda dengan suku Minahasa, di mana terciptanya suku Ambon ini dipengaruhi juga oleh negara asing yang datang ke Indonesia saat waktu itu ketika menjajah bangsa Indonesia. Antaranya adalah ada negara Spanyol, negara Portugis, dan yang lainnya. Itu datang ke Pulau Ambon dan memberikan dampak sedikit demi sedikit pada terciptanya suku Ambon tersebut. Bahasa yang digunakan sehari-hari di Ambon biasanya disebut dengan Melayu Ambon. Jadinya di sana itu juga ada campuran dari bahasa-bahasa Melayu yang kemudian dicampurkan dengan bahasa daerah asli Ambon tersebut. Nah, karena Pulau Maluku ini itu masih sangat dekat dengan hutan-hutannya masih terjaga, meskipun di pusat kotanya sudah ramai sekali seperti Jakarta. Makanan pokok dari masyarakat Pulau Maluku atau khususnya suku Ambon itu adalah sagu, karena di sana masih banyak sekali ditemui pohon-pohon sagu, kemudian diolah digunakan untuk konsumsi sehari-hari. Itu anak-anak. Di suku Ambon tidak berbeda jauh dengan suku Minahasa, di mana lingkungan masyarakat di sana masih terjaga adat istiadatnya, di mana di suku Ambon tersebut kita masih bisa menjumpai
namanya gotong royong, atau penamaan di sana itu sangat masih dijaga. Di sana itu ada istilah yang namanya dengan mata rumah, atau itu sebagai sebutan bagi keluarga inti maupun keluarga keturunan dari ayah. Itu disebut dengan mata rumah. Nah, di sana juga saking masih terjaga untuk sistem kekerabatannya, di sana ada yang namanya soa. Soa itu adalah dari perkumpulan keluarga besar yang didapati oleh tetuanya. Soa ini nama lainnya yaitu klan. Nah, selain klan, untuk menyebut klan tersebut kita biasanya menggunakan marga atau fam, sehingga kedua istilah soa dan marga itu seringkali digunakan bergantian gitu. Di masyarakat Ambon itu nama-nama unik yang digunakan untuk mengibaratkan istilah-istilah di sana, yang bisa disebutkan seperti desa di Ambon itu disebut namanya itu negeri. Yang kedua ada yang namanya marinyo, atau yang disebut di sana itu sebagai panggilan buat penyiar, orang yang menyiarkan informasi yang ada di desa. Yang ketiga ada sebutan kepala desa dan perangkat-perangkatnya. Itu di sana disebut dengan sandiri negeri. Sandiri negeri yaitu bisa disebut dengan kepala desa dan perangkat-perangkat yang ada di desa tersebut. Begitu. Masyarakat Ambon itu memiliki beberapa upacara untuk mengenalkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sehari-harinya di lingkungan suku Ambon. Ya, yang pertama itu ada yang namanya upacara curi negeri. Diberikannya Tuhan rasa syukur atas kebersihan dan keselamatan desa. Nah, selain upacara tersebut ada juga upacara pada pengantin. Upacara pada pengantin ini biasanya digunakan pada saat hari-hari bahagia. Nah, setelah hari berbahagia, pengantin ditempatkan pada sebuah tempat tinggal di mana masyarakat Ambon di sana menyebut sebagai patri lokal, yaitu di mana para pengantin baru itu melaksanakan kehidupan setelah menikah. Itu dinamakan tempat tinggalnya itu patri lokal. Begitu. Di masyarakat Ambon juga memiliki alat musik atau sebagai hiburan bagi mereka, yaitu ciri khas alat musik mereka itu disebut dengan tifa dan totobuang. Nah, untuk yang totobuang ini kalau misal kita di Jawa itu sering disebut sebagai bonang. Nah, totobuang ini dibuat dari kuningan ataupun besi, kemudian kita dibuat seperti bonang yang bulat-bulat kecil menjadi beberapa bagian. Nah, untuk totobuang ini bisa membuat lubang itu dari 12 sampai 14. Nah, biasanya persis seperti bonang yang ada di Jawa itu. Nah, sedangkan tifa ini juga asal muasalnya itu ada dampak dari bangsa luar, yaitu bisa terciptanya alat musik tifa tersebut. Nah, yang terakhir yang digunakan oleh suku Ambon yaitu baju adat. Baju adat yang dikenal sebagai yang namanya baju cele. Baju cele ini memiliki ciri khas yaitu menggunakan motif geometris, garis-garis geometris, terus berkotak kecil dipadukan dengan kain sakale yang diletakkan di bahu dan biasanya digunakan pada upacara adat maupun pada acara pernikahan. Seperti itu anak-anak. Nah, itu adalah pembahasan kita pada hari ini tentang suku Minahasa dan suku Ambon. Gitu anak-anak. Nah, pada hari ini kita telah belajar
macam-macam dan bentuk dari suku Minahasa dan suku Ambon. Di sini ada yang bisa menjelaskan kembali tentang materi yang Bapak ajarkan pada hari ini. Ada yang bersedia untuk menjelaskan kembali kesimpulan dari pembelajaran kali ini? Ada? Ya, Mas Wahyu. Nah, alat musik dari Ambon adalah tifa dan totobuang. Ya, betul. Ya, betul. Oke. Dari Mas Wahyu menyebutkan dari suku Ambon. Ada yang menyebutkan dari suku Minahasa? Oh ya, silakan Mas Alif. Suku Minahasa yaitu terletak di Sulawesi Utara. Oh, betul. Memahami, berarti Mas Alif telah belajar letak atau tempat dari suku Minahasa itu berasal. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran pagi hari ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan diberikan kemudahan dan dapat diterima dengan baik oleh anak-anak sekalian. Nah, jangan lupa nanti di rumah bisa dikerjakan soal yang telah Bapak berikan di buku LKS halaman 54, bisa dikerjakan nanti di rumah dengan bantuan ibu ataupun bisa berdiskusi dengan teman kelompoknya. Bapak cukupkan pada pembelajaran pagi hari ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk ketua kelas sebelumnya bisa memimpin berdoa. Mas Sudarjat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.